Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadana bi sayyidil khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal Mukarram yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, guru kita bersama, orang tua kita, sahibul bait Al Mukarram Bapak Syekh Iqbal Khan, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan rezekinya berkah dunia dan akhirat. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Depok yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. I.I. Nasri Muhammad, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Dan juga yang saya hormati dan yang saya muliakan, Muhtasyar Dewan Masjid Indonesia Kota Depok, hadir di tengah-tengah kita guru kita Bapak Kiai Haji Abi Huda, Bapak Kiai Haji Sanwari, kita doakan beliau-beliau diberikan sehat panjang umur. Hadir di tengah-tengah kita Ketua DPRD Kota Depok Bapak Yusuf, yang telah memberikan nasihat dan juga sambutannya. Perwakilan dari Kapolres dan Dandim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pengurus DMI Kota Depok, para ketua DMI kecamatan dan kelurahan di Kota Depok, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah halal bihalal yang namanya saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya. Harapan saya mudah-mudahan kumpulnya kita sore hari ini nanti di hari kiamat Allah kumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, para kiai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah wa syukurillah, sore hari ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa berkumpul, kita bisa bergembira. Apalagi tadi kita dihibur juga, dibuat senang oleh sahibul bait, oleh Syekh Iqbal Khan yang bagi-bagi sorban, bagi-bagi tongkat. Ada yang dapat nih Ustadz Arul dari Cilodong. Cuma tanya dulu kira-kira bininya rela apa kagak ini. Tiap malam libur mulu ini Syekh. Kalau udah jam 10 nendang-nendang, ntar dulu tahajud. Kalau nggak sanggup tongkatnya balikin ya. Itu tak sanggup Syekh? Insya Allah sanggup. Ya malu juga dia depan umum. Ya. Ya, tadi saya mau nunjuk kuat gak? Kuat. Pas tiap hari ya turun juga kita. Gitu, takutnya yang namanya ada yang uzur, kecapean. Tapi insya Allah kalau Ustadz Arul mah kuat tiap hari dia. Insya Allah, amin. Ya, tongkatnya pegang, ntar takut ketukar sama sebelahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bicara halal bihalal di pengurus DMI ini sebenarnya kayak nuang garam di lautan. Nggak ada manfaatnya, karena yang saya hadapin guru-guru para alim ulama. Tapi hadirnya saya di tempat ini nyari berkah, dan mudah-mudahan bergabung dengan orang tua guru-guru kita dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat ketika saya ngaji fikih dengan saya punya guru Al-Maghfurlah Abu Kiai Haji Abdurrahman Nawi, sahabat dari Syekh Iqbal Khan, saya di Pondok Pesantren Al-Awadin. Ketika saya ngaji sama beliau baca kitab fikih. Kalau nggak salah bacaannya begini, emang ngajinya sambil ngantuk ya. Kata beliau, idza balagha ma'un najisun kullataini walam yataghayyar fatahara. Seandainya air yang terkena najis itu digabung jadi dua kulah, kagak berubah rasanya rasa air, warnanya warna air, baunya bau air, fatoharo, maka air itu masih jadi suci lagi. Bisa buat wudhu, bisa buat mandi hadas besar.
Ada air seember kena kecipratan kencing, ada 10 ember, jangan dibuang. Satuin, masukin di dalam bak, jadi 2 pula. Air itu kalau emang gak berubah warna, rasa, dan baunya, maka itu air menjadi suci. Maksudnya gimana saudara? Saya merasa di rumah sendirian kayak air mutanajis, kayak orang yang kagak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saya ada perkumpulan DMI, silaturahim halal bihalal DMI, yuk kita datang, kita gabung, kita kumpul, kita bersatu, kita bersilaturahim, kumpul dengan orang-orang soleh, kumpul dengan guru-guru kita kayak air bersih. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita, bersatunya kita di DMI, mudah-mudahan kumpulnya kita sore hari ini menjadi perkumpulan yang suci, yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Tema kita, mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan dalam rangka memakmurkan dan dimakmurkan masjid menuju kota Depok yang maju, berbudaya, dan sejahtera. Bicara persatuan dan kesatuan dan masjid, 2 poin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sukses menjadikan Madinah, kota Madinah Al-Munawwarah, Madinah Al-Mubarakah, salah satu komponennya adalah persatuan dan kesatuan, yang kedua masjid. Apa maksudnya? Rasul ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, persatuan dan kesatuan atau kekompakan itu terasa. Antara yang tua sama yang muda, kompaknya luar biasa. Kita lihat yang tua bagaimana Abu Bakar As-Siddiq mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke Madinah. Bagaimana yang muda Sayyidina Ali ngikut apa arahan orang tua, apa? Tidur di atas kasur Rasul. Biar orang-orang algojo kafir Quraisy menyangka bahwasanya ada Nabi Muhammad di atas kasur, padahal Sayyidina Ali. Kompak, bersatu, Rasul selamat, akhirnya bisa hijrah ke kota Madinah. Yang kedua, apa yang Rasul bangun pertama kali ketika nyampe di kota Madinah? Yang dibangun bukannya pasar, yang dibangun bukan pemerintahan, yang dibangun bukannya sungai, tapi yang pertama dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masjid. Masjid apa namanya? Masjid Quba. Yang pertama kali dibangun oleh Rasul. 2 poin yang menyebabkan persatuan dan kesatuan dan masjid punya hubungan yang erat untuk menjadikan kota Depok yang maju, berbudaya, dan sejahtera. Sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan, tapi tadi udah disampaikan semua sama Kiai Ii, sama Pak Ketua DPRD tentang bagaimana kondisi masjid, bagaimana kondisi kita. Memang penting. Untuk apa? Yang pertama, jaga persatuan dan kesatuan. Orang Indonesia kalau mau dipecah rada susah Pak sebenarnya. Kenapa? Penelitian di luar negeri mengatakan orang Indonesia itu paling kuat silaturahimnya, paling kuat persatuannya. Apa dasarnya? Orang Indonesia demen kumpul. Betul apa enggak? Lah kita mah modal kopi sama rokok sebatang juga datang. Ya bener ya? Kumpul-kumpul, ada apaan? Kopi doang. Kopi doang, padahal makanan nggak ada. Kumpul aja. Apa yang diomongin? Apa aja yang diomongin? Itu yang susah, bikin susah pecah. Lah kita mah apa juga kumpul. Ada orang meninggal kumpul apa kagak? Ada orang lahiran kita akikahan kumpul. Ada orang istighosahan kita kumpul. Makanya kumpul begini. Ini menjadi pemerkuat, ini menjadi pemersatu yang nggak bakal kita bisa pisahin. Dengan halal bihalal ini, orang-orang luar melihat, oh DMI Kota Depok kompak-kompak, oh DMI Kota Depok bersatu. Emang kenapa? Di tengah-tengah kesibukannya masih bisa melaksanakan halal bihalal. Alhamdulillah. Udah silaturahim kita enak, kumpul kita enak, berkah lagi kita. Makanan juga kita makan, kopi ya tinggal ngambil, tongkat ya dapat, yang dapat ya gitu. Cuma kalau kain Syekh BHS insya Allah nunjuk tangan semua bete. Iya kayaknya begitu. Kalau Wadi Umur mah tampang-tampang kain-kain merebuat ini mas Syekh kata dia. Tapi kalau BHS signatur kira-kira ngangkat tangan apa enggak? Nah saya mau paling dulu ngangkat tangan gitu. Ini kan jadi keberkahan kita. Dengan silaturahim kita jadi kompak, kita jadi kuat. Makanya ini yang dibilang ukhuwah. Ada ukhuwah insaniyah, ada ukhuwah watoniyah, yang paling ada ukhuwah islamiyah, paling kecil ukhuwah DMIyah. Betul enggak?
Lah iya, kalau udah jasnya, oh DMI ya, DMI ke mana? Kecamatan Tapos. Wah yaudah, WA. Ustadz Budi, Ketua DMI Kecamatan Tapos. Saya besok mau ke Masjid At-Thohir. Wah iya. Kata Ustadz Budi, saya juga belum kesana. Sama aja kan. Ya kan? Setidaknya kalau udah ukhuwah DMI ya, itu saudara kita. Yang namanya saudara, berantem, menang jadi bara, kalah jadi abu, kagak ada manfaatnya. Tapi kalau saudara, susah, senang, bahagia, kita sama-sama. Alhamdulillah. Tapi ini jangan jadi dalil ya. Ini besok pada datang minjem duit romannya ini. Ukhuwah maksudnya persaudaraan. Kita harus kuat. Dengan persatuan dan kesatuan ukhuwah DMI di Kota Depok, insya Allah Kota Depok menjadi kota yang maju, berbudaya dan sejahtera. Amin ya robbal. Apalagi tadi Pak Ketua DPR ngomong mau bangun masjid Margonda Raya. Dan masalah-masalah masjid memang banyak yang harus kita selesaikan bareng-bareng. Kemarin Ramadan, masalah banyak. Jangankan di kita orang tua, anak-anak juga banyak Pak. Benar anak-anak dilarang ke masjid. Jangankan ke masjid, sampai dia dilarang bangunin sahur, bikin lagu Pak. Bangunin sahur diomelin, kagak dibangunin kesiangan. Sahur tuh lagunya begitu ya. Siapa yang ngomel kira-kira? Ya ngomel kan biasanya yang ada di DKM. Kata yang DKM, ya bener Ustaz, kalau anak ke masjid boleh. Yang bikin anak ke masjid bercanda emang kenapa? Anaknya ke masjid, bapaknya kagak. Betul apa kagak? Ini mah orang masjid semuanya ini. Ya orang DMI. Itu yang pertama. Kekompakan, persatuan dan kesatuan kudu kita jaga. Kenapa? Kalau kita saudara, berantem menang jadi bara, kalah kita jadi abu. Dan kalau kita berantem, yang malu siapa? Yang malu kita juga. Yang kedua, dalam rangka memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Ini udah konsep agama. Orang yang memakmurkan masjid pasti dimakmurkan. Orang yang ngurusin masjid pasti bakal berkah. Ini udah konsep agama. Suka tidak suka, orang ngurusin masjid hidupnya lebih berkah. Minimal sholatnya dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarawihnya dikasih istiqomah, walaupun malam pertama. Ya malam selanjutnya kan udah sibuk, ya kan? Kata jamaah, Ustadz mana kawan Ustadz? Wah ilah, dia pergi tarawih di sana. Padahal ada di rumah, nggak kemana-mana dia. Ya kan? Tapi dengan pengurus masjid malam pertama kita nongol. Kita urusin masjid kita. Kita makmurkan apa yang kurang, apa yang gak rapi. Manajemennya dirapiin. Betul kata Kiai. Kadang-kadang berantem di masjid, di kecamatan. Kemarin mau Idul Fitri, musola mau Idul Fitri, pada ketika gak dikasih sama DKM masjid. Emang apa? Saya tanya. Emang apa yang pada mau bikin Idul Fitri di musola? Di masjid udah kagak muat Ustaz. Udah di jalan. Emang apa di jalan? Ya kalau jalannya lurus nggak apa-apa Pak Ustaz. Ini jalannya turunan. Lah kita sholat begini Pak Ustaz, katanya begitu. Ya udah bikin, kagak dikasih Pak Ustaz sama DKM. Udah begini, tanya apa masalahnya. Ternyata kalau bikin musola, bikin Idul Fitri, kotak amal berkurang. Begitu katanya. Ya iya gampang solusinya, gitu ya kan. Kalau emang begitu udah bagi dua aja, selesai urusannya ya. Ya apa sih yang gak bisa dimusyawarahin? Orang yang memakmurkan masjid pasti dimakmurkan. Itu udah konsep agama, suka tidak suka. Ada cerita di Kairo, ada seorang ulama bernama Syekh Khalil Mahmud Al-Husairi. Beliau Al-Husairi ini artinya tukang karpet. Cuma dia bukan tukang karpet biasa. Ini seorang ulama, kalau kemana-mana ngelihat masjid karpetnya jelek, diganti sama dia. Syekh Khalil Mahmud Al-Husairi. Jadi kalau ada dia datang masjid jelek nih karpetnya, diganti sama dia. Datang ke masjid nggak ada karpet, dibeliin sama dia. Beda-beda tipis sama kita. Kalau kita makan karpet masjid kita bawain pulang. Ini dia asal ngeliat karpet jelek, udah diganti sama dia. Suatu ketika dia mimpinya 3 malam berturut-turut. Apa mimpinya? Keluar dari pundaknya buah anggur. Buah anggur yang direbut sama orang, diambilin buah anggur. 3 hari malam, 3 malam berturut-turut dia mimpi keluar begituan semuanya. Dia bingung, ini mimpi artinya apa? Dia datang ke gurunya. Guru, ya, datang ke guru pakai adab. Kalau emang kita ketok pintu, guru nggak nyaut, jangan dipaksa. Yang kedua, kalau datang ke rumah guru, mohon maaf, jalannya jangan tegak, miring. Paham?
buat tentengan. Cuma datang ke rumah Ustadz nanya, Ustadz ada rokok? Ada, rokok Ustadz diembat sama dia. La ilaha illallah. Biar punya pikiran. Guru mah nggak bakalan minta, betul apa enggak? Murid yang udah punya pikiran, Ustadz guru harus ikhlas. Ya guru mah ngajar ikhlas. Cuma kalau guru ikhlas, murid ikhlas, lah selesai kita. Betul apa kagak? Lah itu kudu punya pikiran. Lebaran ke rumah guru, jalan jangan lurus, nenteng, maksudnya gitu. Datang ke rumah guru, maksud mimpi saya apa ini? Kok dia ada anggur keluar dari pundak saya begitu banyak direbutin sama orang? Apa kata gurunya? Ya Khalil Mahmud, kau pesantrenkan anakmu, kau didik anakmu. Ternyata dididik anaknya, dipesantrenkan sampai masuk Al-Azhar, menjadi ulama besar, suaranya enak. Ternyata lama-kelamaan ternyata anaknya yang bernama Syekh Mahmud Khalil Al-Qurisi menjadi ulama besar, menjadi orang yang pertama suaranya direkam di Al-Quran. Suaranya baca Al-Quran direkam di kaset paling pertama. Paling pertama di dunia yang suaranya direkam di kaset beliau. Apa penyebabnya? Karena beliau punya kebaikan kepada masjid. Nggak bisa ngeliat masjid dikit karpetnya rusak, diganti sama dia. Ngurusin masjid dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan besar kita yang ada di DMI, lurusin niat kita, ikhlas semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah konsep agama, suka tidak suka, ketika kita ngurusin masjid, kita bakal diurusin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya halal bihalal ini bukan cuma kita datang doang, kita kumpul doang, tapi yang pertama persatuan dan kesatuan kita tingkatkan. Yang kedua, dengan kita memakmurkan dan dimakmurkan masjid, mudah-mudahan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biar berkualitas halal bihalal kita, yang punya salah, yang punya dosa satu sama lain biar lepas, biar udah kagak ada rasa dendam. Saya mau ngajak ikrar bersama-sama. Mudah-mudahan bangun dari sini Allah ampuni dosa-dosa kita. Ikuti ikrar saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ikhlaskan, saya ridhokan, saya maafkan kesalahan-kesalahan saudara, baik yang besar, maupun yang kecil, baik yang disengaja maupun yang tidak. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Amin ya robbal. Kita udah impas, udah lepas satu dengan yang lainnya. Itu dosa. Tapi utang mah tetap ya, jadi dalil lagi. Pulang-pulang lah kan kita udah impas, utang mah tetap, itu catatan urusan orang lain. Tapi mudah-mudahan dengan halal bihalal minimal kita sudah saling memaafkan. Kalau ada yang nggak suka dari kakak kita, dari orang tua kita, sampaikan dengan santun. Begitu juga yang tua. Kalau ada yang salah dari adik-adiknya, sampaikan dengan lembut. Insya Allah saling menerima. Ini berbentuk kekompakan kita. Yang muda ada, yang tua ada. Ini kan jadi sinergi. Sinergi kita jadi kompak. DMI jadi maju gara-gara apa? Yang tua, yang muda kompak. Lihat guru-guru kita yang sepuh-sepuh, di tengah-tengah kesibukannya beliau masih hadir. Ini sosok Abu Bakar dalam perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pemerintah kita, TNI, Polri. Ini sosok Umar bin Khattab yang membela kita. Ada anak muda, sosok Ali bin Abi Thalib. Ada yang kaya-kaya, dermawan-dermawan, sosok Utsman bin Affan. Perlu. Lah organisasi kalau seandainya semuanya doa doang, kagak ada yang sosok Utsman. Lah kita mau halal bihalal ya saya bantu doa. Lah makan doa kita semuanya. Ya kan ada snack, ada begini-ginian ya. Ini bagian daripada kekompakan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kita dunia dan akhirat. Segala hajat dan niat kita dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.